karena auditorium sudah selesai. Tahun 2018 turun dari helikopter, saya dibawa berjalan kemari. Bangganya luar biasa. Turun dari helikopter, senang, fotonya viral. Begitu meletakkan batu pertama, pucat. Ini siap apa tidak ini? Lama saya tidak datang ke Sulawesi Selatan karena takut bangunan belum siap. Tapi hari ini kebahagiaan yang tak terhingga. Tidak hanya senang hati karena pernah datang kemari memberikan tausiah, tapi yang paling menyenangkan hati adalah 20-30 tahun akan datang. 20 tahun, 30 tahun, anak-anakku yang hari ini pakai baju seragam putih abu-abu, 20 tahun akan datang kalian akan datang kemari menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Kalian datang kemari memberikan kata sambutan sebagai gubernur, dan kalian akan lihat kembali prasasti itu. Kalian tunjukkan ke istri kalian, ketua penggerak PKK Sulawesi Selatan. Adinda, disinilah AA dulu sekolah. Disinilah dulu peresmian auditorium. Ini orangnya yang meresmikan ini. Ini namanya masih ada. Abdul Somad, LCMA. Lalu kemudian istri kalian bertanya, mana dia sekarang bang? Ini sudah lama mati. Sudah mati. Tapi anak cucu kalian tetap mengirimkan doa, Allah maghfir lahu warhamhu. Kami ustadz-ustadz ini apa yang dicari? Jauh-jauh terbang dari Pulau Sumatera, menyeberangi Kalimantan sampai ke Sulawesi. Yang dicari tidak lain tak bukan adalah amal jariah yang akan dibawa mati setelah kita meninggalkan dunia ini. Semua yang memberikan bantuannya untuk selesainya auditorium ini akan mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Tapi yang paling besar pahalanya adalah yang ngasih 1.500 sak semen. Ini besar sekali. Kalau Abdul Somad meletakkan batunya aja, itu pun saya sudah tak ingat batu yang mana itu dulu. Tak penting di tiang batu yang mana, tidak perlu di pondasi yang mana, karena yang paling penting adalah catatan malaikat. Itulah yang akan menolong kita ketika kita sudah menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, membawa amal ibadah. Mudah-mudahan 12 miliar yang sudah masuk ke auditorium ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahwatul is'an. Sahwatu mata terbuka, sahwatu terjaga, sahwatu terbangun. Umat ini sekarang sedang tidur dalam dosa. Umat ini sekarang sedang lelap dalam maksiat. Siapa yang akan membangunkan umat ini? Yang akan membangunkan mereka adalah alumni sahwatul is'an. Biasanya orang kalau tidur dibangunkan dia marah. Orang kalau sedang tidur dibangunkan karena dia sedang lelap, mimpi, mengigau, marah dia kalau dibangunkan. Tapi ada yang dibangunkan gembira, bahagia. Is'ad. Is'ad artinya bukan bahagia. Kalau bahagia sa'ad. Orang yang bahagia sa'id. Perempuan yang bahagia sa'idah. Is'ad artinya membahagiakan. Langsung terang lampu kan, bahagia. Is'ad membahagiakan. Sekarang kita lihat banyak orang bahagia, tapi bahagia untuk dirinya saja, hanya untuk kesenangan dia saja. Sahwatul is'an. Masya Allah. Nampaknya ceramah mesti diulang lagi nih. Sahwatul is'an adalah membangunkan masyarakat yang tertidur lelap, tapi juga membahagiakan mereka. Kenapa bahagia?
Karena sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena sudah tahu mana yang betul, mana yang batil. Sudah tahu mana yang lurus, mana yang bengkok. Kami ustadz-ustadz ini tidak sanggup, Pak Bupati. Kami terbatas. Dr. Abdul Hakim Jurumiyah beserta kawan-kawan sahabat-sahabat dari ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Jumlah kami tak banyak, tapi hari ini kami bangga. Kenapa? Karena anak-anak didikan sudah hadir. Saya tidak pernah mengajar di sini. Saya hanya memberikan tausiah 2 kali. Sekali saat peletakan batu pertama, sekali saat penandatanganan prasasti. Tapi saya ingin dicatat malaikat sebagai guru Sahwatul Is'an. Kenapa? Karena menjadi gurulah amal tak putus sampai mati. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir. Yang diantara mengalir itu adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak profesor-profesor yang hadir ini mengajarkan ilmu dunia. Tapi kita tidak boleh lecehkan ilmu dunia. Karena Nabi mengajarkan kita berdoa dunia dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirat penting. Lahir, besar, dididik di Sahwatul Is'an. Pulang dari Sahwatul Is'an bukan sekedar membawa ijazah, tapi mereka adalah ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulu punya, albab hati. Sekarang banyak orang punya otak tapi tidak punya hati. Banyak orang pikirannya cerdas tapi hatinya gelap. Murka Allah berawal dari hati. Khatamallahu ala qulubihim, kalau hatinya sudah gelap. Wa ala sam'ihim, telinganya peka. Wa ala absarihim, matanya buta. Summum bukmun umyun, peka, tuli, bisu, buta. Mereka tak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Bantai saja. Tapi alhamdulillah, anak-anak kita alumni Sahwatul Is'an 20 tahun akan datang menjadi dandim, menjadi kapolres, menjadi polisi, menjadi profesor. Cerdas otaknya, terang hatinya, karena ulul albab dalam Al-Quran. Siapa itu ulul albab? Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Bagi siapa? Liulil albab. 3, penciptaan langit dipikirkan mereka, maka muncul ilmu astronomi. Astronomi, bukan astrologi. Astrologi itu yang lahir bulan anu bintangnya kambing. Astrologi. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah astronomi. Wal ardi, berpikir tentang bumi. Muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Muncul ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Saya tak tahu, ngomongnya aja. Berpikir tentang langit, berpikir tentang bumi, berpikir tentang penciptaan siang dan malam. Itu semua adalah ayat-ayat. Kami yang dari alumni Timur Tengah berpikir tentang ayat kursi, berpikir tentang ayat surat Al-Baqarah. Muncul ilmu tafsir, datang ilmu usul fiqih, datang ilmu qawaid tahdis, datang ilmu usulul hadis. Ilmu yang tersurat, tapi anak-anakku, kalian akan menjadi pakar ilmu yang tersirat. Siapa dia? Ulul albab. Apa sifat ulul albab? 1, alladzina yadhkurunallah. Mereka selalu menyebut, mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tidak hanya hatinya mengingat Allah, tapi akalnya wa yatafakkarun, selalu berfikir. Sekarang banyak orang tak berfikir. Kalaulah Allah tidak sayang, nampak tertulis di keningnya off.
otak tak dipakai. Tapi anak-anak kita alhamdulillah hatinya berzikir, otaknya berpikir. Kalau sudah hatinya berzikir, otaknya berpikir, diamnya adalah pikir, geraknya adalah zikir. Kalau dia diam, dia sedang berpikir. Kalau dia bergerak, geraknya adalah zikir. Makanya kalau ada nampak anak-anak santriwan, santriwati, sohwatul is'ad sedang diam, itu sedang berpikir. Tapi kalau sampai berbunyi, tidur. Diamnya adalah pikir, geraknya adalah zikir. Puncak ilmu apa? Puncak ilmu bukan profesor, puncak ilmu bukan doktor of filosofi, puncak ilmu bukan jenderal. Apa puncak ilmu? Puncak ilmu nanti dari mulutnya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Faqina azabannar. Jauhkan aku dari api neraka. Puncak ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentara dia, jadi polisi dia, 4 bintangnya, jenderal besar dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bupati masih sempat mendengar ceramah ustadz di tengah malam. Ini sesuatu yang amazing. Dari manalah Pak Bupati Pangkep bisa kenal Ustaz Abdul Somad? Rupanya tengah malam, padahal urusannya banyak. Bagai-bagai macam kepala dinas dia urus, dari mulai kabupaten, kecamatan sampai desa, lurah, kades, kadus, semua diurus. Masih sempat mendengar ceramah. Selama ini yang mendengar ceramah saya emak-emak aja. Tapi di Pangkep bupati pun mendengar ceramah. Di Pangkep ini saya sampaikan kepada seluruh bupati-bupati se-Indonesia. Sok hebat sekali Ustaz Somad ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang tak terhingga. Mudah-mudahan bersama kita di auditorium ini, maka bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Namanya juga bukan nama sembarangan. Al-Hijrah. Hijrah dari kelas yang kecil kepada auditorium yang besar. Hijrah dari tempat yang gelap kepada